Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Akbar C70. Oke, kali ini saya mau unboxing sebuah paket. Mungkin teman-teman udah tahu dari judul video, isinya itu adalah CDI. Ini CDI yang murah meriah, harganya kisaran 300 ribuan. Ini budget pelajar dan menurut saya ini sangat rekomen. Nanti kita lihat gimana penampakan dari CDI nya. Kita langsung saja unboxing CDI nya tanpa berlama-lama. Oke, ini dia paketnya. Di sini saya ada dua paket. Ini dia paket untuk adapternya dan ini CDI nya. Nah, di sini saya menggunakan CDI dari Suzuki Shogun 110. Makanya saya beli adapter lagi tanpa memutus kabel atau colokan ori CDI di motornya atau CDI gearnya. Ini saya beli adapternya dan ini CDI nya. Oke, langsung saja kita unboxing CDI nya. Kita lihat bagaimana penampakan dari CDI nya. Oke teman-teman, ini dia penampakan dari CDI nya. Oke, langsung saja kita buka packagingnya. Ini dari packagingnya ini sangat bagus, sangat safety. Packagingnya itu tebal. Langsung saja kita buka dari atas. Oke, di sini kita lihat ada tulisan Shogun. Ini yang saya ambil tuh tipe Shogun, saya nggak ambil yang PNP Gearan karena saya udah searching, udah saya cek di komenan di Shopee, katanya yang tipe PNP Gearan itu untuk limiternya itu nggak ada. Jadinya saya ambil Shogun dan di sini ada mereknya Edo. Nanti saya harus ngerubah lagi, makanya saya beli adapter untuk dari AC ke DC. Sini ada tulisannya CDI Racing Professional Motorcycle Part. Oke, ini dia gambarnya, special quality. Oke, langsung saja kita ke CDI nya. Oke, di sini pertama yang kita dapat tentu saja CDI nya. Oke, ini dia CDI nya dari merek Edo. Setahu saya, koreksi jika salah, Edo ini baru ini terjun ke part-part racing seperti ini. Setahu saya dulu Edo itu cuma bermain di part-part standar atau Orion atau part OEM lah gitu. Sekarang ini dia terjun, memberanikan diri untuk bermain di segmen racing. Makanya saya penasaran apakah CDI nya ini bagus kualitasnya dan durability-nya. Makanya saya langsung beli dan juga fiturnya ini sangat menarik teman-teman. Oke, di sini di CDI nya ada tulisan Edo, ada tulisan Pro Series, dan di sini CDI Standalone. Istilah standalone ini biasa didengar itu di ECU mobil. Mungkin untuk di CDI ini saya kurang tahu, settingannya itu cuman ganti limiter atau kurva pengapian juga di setiap modenya itu berganti-ganti. Tapi kalau kita ambil acuan dari tulisan di sini yang standalone ini, kalau dalam bahasa Inggris atau kita artikan bahasa Indonesia itu berdiri sendiri. Kalau di istilah di ECU mobil itu biasa yang kalau udah ada tulisan standalone ini berarti settingannya itu mulai dari pengapian, limiter itu udah bisa disetting atau bisa berubah-ubah. Semoga saja ini kurva pengapian di setiap modenya itu bisa diganti-ganti dan limiternya juga.
saya juga kurang tahu karena dari tokonya untuk penjelasan CDI ini sangat minim literasinya. Di Google juga tidak ada penjelasannya dari pihak Edo-nya. Jadi semoga saja kurva pengapiannya dan limiternya itu di setiap mode itu berganti-ganti. Oke, di sini kita lihat untuk soketnya. Untuk kualitas soketnya lumayan lah, enggak buruk banget di sini. Nah, ini kabel yang ini nanti kita colok ke commandernya. Kalau di sini BRT commander, kalau bahasa gampangnya remote. Oke, ini dia remote-nya. Kita dapat juga remote. Nanti setelah CDI-nya dipasang, nanti teman-teman tinggal setting CDI ini lewat remote ini. Di dalam remote ini ada 9 mode settingan, mulai dari 0 itu mesinnya mati sampai nomor 9. Nah, fitur yang menarik di CDI ini ada di nomor 9. Nah, teman-teman bisa geber dengan limiter seperti motor SE di mode 9 ya. Nah, di sini juga ada lampunya. Jadi lampunya ini mirip-mirip seperti di CDI BRT. Mungkin ini dual bandnya atau apa, saya kurang tahu. Nanti ini dia penampilannya. Di sini ada tulisan Edo. Oke, untuk tampilannya dan finishingnya dari CDI ini sangat bagus sebenarnya. Ini sangat rekomen dengan harga 350 ribuan. Kalian udah dapet fitur seperti ini. Kalau biasanya di CDI merek lain itu di harga 500 ke atas baru kalian dapat di CDI yang punya settingan seperti ini, udah punya remote dan bisa ganti-ganti settingan RPM. Di BRT itu harganya 1 jutaan lebih untuk bisa dapat fitur seperti di CDI Edo ini. Tapi nanti kita coba pasang langsung ke motornya, apakah fiturnya ini beneran atau sekedar gimmick aja. Untuk adapternya kita buka saja langsung. Oke, di sini kita dapat stiker online shop RCF Speed. Thank you stikernya untuk sellernya. Oke, di sini adalah adapternya dari CDI Grand ke CDI Shogun. Oke, ini dia kepalanya untuk colok ke CDI Grand nya. Kabel yang satu yang ini adalah 12 voltnya agar dia pengapiannya menjadi DC. Ini nanti kita sambung ke kunci kontak di motornya atau jalur aki plusnya. Ini ada tulisannya 12 volt. Nah, di sini untuk ke CDI Shogunnya. Nanti tinggal kita colok sini. Dia ada 2 colokan. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung saja kita eksekusi, kita pasang ke motornya di C70 Basic Grand. Oke teman-teman, kita lanjut untuk pemasangan CDI Edo nya di motornya. Mohon maaf jika banyak suara kendaraan karena saya di pinggir jalan, jadinya mohon maaf jika terlalu berisik. Oke, kita lanjut saja. Pertama kita pasang dulu adapternya ke motornya. Oke teman-teman, kita buka dulu
cover bagian kiri, karena Honda Grand CDI nya berada di sebelah kiri. Oke, covernya sudah terbuka. Sekarang kita copot dulu CDI orinya atau CDI standarnya. Nanti di sini kita colok adapter yang untuk convert dari CDI Grand ke Shogun-nya. Oke, ini dia untuk adapternya untuk mengonvert CDI Grand ke Shogun. Tinggal kalian colok di colokan bawaan di CDI Grand-nya. Setelah kalian colok, nanti kita sambungkan kabel yang merah ini ke positif aki atau positif di kunci kontak agar dia bisa berubah jadi DC, karena Grand bawaan pengapiannya itu AC. Oke, ini dia teman-teman kabel untuk positif atau positif aki atau dari kunci kontaknya. Beda-beda motor, beda warna biasanya tergantung yang rakit kabel, atau kalau kabelnya masih ori bawaan motor semuanya itu sama. Oke, ini dia untuk kabelnya. Langsung saja saya mau sambung untuk ke 12 volt tadi. Oke, untuk 12 voltnya udah tersambung. Ini saya ambilin dulu untuk ngetesnya dari plasternya. Ini untuk sementara, nanti saya sambung ke kunci kontaknya. Mungkin untuk CDI nya langsung saja kita tes colok ke colokan di CDI Shogun-nya. Untuk colokannya teman-teman pasin untuk nyoloknya itu di cantolannya di sini. Ini ada cantolan yang di sini, kalian tinggal colok saja ke sana seperti ini. Nanti yang untuk yang ini cuma satu yang kepake, cuma satu colokan. Teman-teman bisa langsung colok di sebelahnya. Oke, kita coba tes nyala apakah CDI ini berfungsi atau tidak. Oke teman-teman,
CDI nya udah nyala, ini CDI nya udah nyala, ini udah listrikannya udah DC. Coba kita tes start motornya apakah bisa nyala atau tidak. Semoga bisa, biar kita nggak lama untuk installnya, biar kita langsung saja tes motornya. Untuk kontak udah on, ini start. Oke, motornya udah nyala teman-teman. Oke, kita kencangkan dulu lamsamnya, kita tinggikan. Untuk starternya juga cepat teman-teman. Oke, untuk suara motornya aman, starternya cepat. Oke, kita langsung saja tes geber. Ini saya belum tahu settingan keberapa, tapi kita tes geber. Untuk suaranya lebih padat teman-teman dari CDI standar. Jadi saya belum tahu untuk performanya apakah lebih bagus ini, tapi untuk putaran tinggi, untuk listrikan AC itu lebih bagus. Sedangkan untuk DC ini, untuk awal, tarikan awal ini lebih bagus. Dari suara motornya juga lebih responsif di awal, dan listrikannya lebih stabil kalau yang DC itu tuh, tapi kurangnya di putaran atas karena DC itu tegangannya cuma di 12 volt, sedangkan yang AC itu di di putaran tinggi tenaganya itu lebih ngisi lagi karena pengapiannya itu makin keras, putaran sepul makin kenceng. Oke, di sini kalau udah nyala motornya, di sini dia kedip-kedip teman-teman. Kedip-kedip. Nah, kita mau coba dulu untuk commander atau remote-nya. Kita colok remote-nya teman-teman ke CDI-nya. Teman-teman tinggal colok saja di sini, di kabel yang ini. Oke, ini untuk remote-nya. Oke, di sini ada penandanya. Ini ada pinnya, teman-teman tinggal colok sesuai tempatnya. Oke teman-teman, ini dia udah nyala. Settingannya ini yang ke-8. Ini settingannya ini ada yang nomor 9 sampai kalau kita pencet ke 0 dia motornya itu mati. Kalau 1 baru dia nyala. Jadi teman-teman bisa taruh di stang atau di mana senyaman teman-teman untuk menyeting settingannya ini. Oke, kita tes dulu untuk settingan nomor 1 ya teman-teman. Kita nyalakan lagi motornya. Oke, ini settingan untuk nomor 1. Kita panjangin dulu kabel untuk commandernya biar kita mudah setting sambil dengar suaranya. Suaranya teman-teman untuk setiap settingan kayak tadi settingan 8 sama 1 suara motornya itu sedikit berbeda. Kita tes geber ini di settingan 1. Oke, untuk settingan 1 yang saya dengar lebih galak untuk settingannya. Tachometer, kita lihat RPM-nya.
suara limiternya. Ini sangat rekomen teman-teman, udah aktif untuk limiternya. Jadi suara motornya saat digeber udah kayak motor SE. Limitnya itu di 6000 rpm. Dia gak bisa naik lagi kalau di settingan nomor 9. Perbedaannya itu sangat jauh, tapi dari segi suara sama tarikan awal menurut saya dari suaranya itu udah berbeda aja untuk AC sama DC, karena suaranya itu sangat beda teman-teman untuk AC sama DC. Dari suaranya awal ini, untuk awalnya ini sangat responsif kedengarannya. Oke, mungkin kita pasang dulu selirban biar aman, biar gak ada keluhan lagi. Oke teman-teman, jika teman-teman udah pasang CDI-nya, usahain dibungkus biar nggak lecet. Biar kedepannya misal teman-teman mau rencana mau jual lagi, biar kondisinya fresh atau nggak ada lecet-lecetnya, biar harganya nggak turun. Nanti langsung kita pasang saja ke motornya dan covernya kita pasang. Oke, untuk pemasangan CDI-nya udah selesai. Pemasangannya itu simple teman-teman. Kalian bisa pasang sendiri di rumah tanpa harus ke bengkel. Kalian cuman beli adapter, terus sambungin ke 12 volt dari kunci kontak. Cuman itu aja, tinggal colok-colok. Udah sesimpel itu. Nah, ini untuk komendernya sementara saya taruh di sini. Nanti saya rapiin biar tampilannya lebih bagus. Oke, untuk kualitas CDI-nya sangat bagus. Rekomen, ke settingannya juga bagus. Untuk power motor, dari suaranya sebelum test ride, tapi dari suaranya udah berubah. Untuk suara knalpotnya lebih ngebas, lebih padat lagi. Dan ini sangat rekomen dan harga 350 ribuan. Oke, sekian dulu untuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.